Yang pertama, metode-metode pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama, ada pembayaran di muka atau prepayment. Adalah pembayaran yang dilakukan dalam bentuk transfer melalui kawat internasional ke rekening bank eksportir atau ke suatu bank draft. Berdasarkan metode ini, eksportir tidak akan mengirimkan barang sampai pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir. Yang kedua ada letter of credit atau LC, yaitu instrumen yang diterbitkan oleh sebuah bank atas nama importir atau pembeli yang berjanji untuk membayar eksportir setelah dokumen-dokumen disajikan oleh eksportir sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam letter of credit. Yang ketiga ada draft, atau dalam bahasa Indonesianya tuh wesel, adalah janji tak bersyarat yang ditarik oleh salah satu pihak, biasanya eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar face amount dari draft. Jika pengiriman dilakukan berdasarkan SIG draft, eksportir dibayar setelah pengiriman dilakukan dan draft disajikan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran. Metode ini dikenal dengan nama document against payment. Jika pengiriman dilakukan berdasarkan time draft, eksportir memberikan instruksi kepada bank pembeli untuk mengeluarkan dokumen pengiriman setelah pembeli menandatangani draft. Metode ini dikenal dengan nama document against acceptance atau DA. Yang keempat itu ada konsinyasi atau konsimen. Berdasarkan metode konsinyasi, eksportir mengirimkan barang kepada importir tetapi tetap memegang hak kepemilikan atas barang. Importir memiliki akses terhadap barang tetapi tidak Di sini juga dijelaskan adanya metode-metode pembiayaan perdagangan internasional, yaitu ada 7. Yang pertama, pembiayaan piutang. Pembiayaan piutang merupakan pembiayaan yang dilakukan bank dengan menyediakan kredit kepada eksportir yang dijamin oleh piutang usaha. Pembiayaan piutang mengandung risiko tambahan seperti restriksi dan kontrol devisa pemerintah yang bisa mencegah importir atau pembeli melakukan pembayaran kepada eksportir, sehingga suku bunga kredit pembiayaan ini menjadi lebih tinggi daripada suku bunga pembiayaan piutang domestik. Lalu ada yang kedua, anjak piutang, yaitu dalam tipe pembiayaan ini, eksportir menjual piutang tanpa resource dan menanggung semua kewajiban administratif yang berhubungan dengan penagihan piutang dan pembeli serta exposure kredit pembeli. Lalu yang ketiga ada letter of credit, LC, yang berkaitan dengan perdagangan disebut commercial letter of credit atau import atau ekspor letter of credit. LC ini memiliki 2 tipe, yaitu yang pertama, reversible letter of credit, dapat dibatalkan atau ditarik setiap saat tanpa perlu memberitahu penerimanya dan jarang digunakan. Yang kedua, irreversible letter of credit, tidak dapat dibatalkan atau diubah tanpa persetujuan eksportir. Adapun beberapa jenis LC yang digunakan untuk membiayai perdagangan, yaitu yang pertama, standby LC, dokumen yang digunakan untuk menjamin pembayaran kepada eksportir. Yang kedua, transferable LC, dokumen yang memungkinkan penerima pertama dari standby LC untuk mentransfer sebagian atau seluruh LC awal kepada pihak ketiga. Yang ketiga, assignment of process, metode pembiayaan lain untuk transaksi yang melibatkan perantara. Yang keempat, ada banker acceptance,
Banker acceptance adalah bill of exchange atau time draft yang dibuat dan diterima oleh suatu bank. Adalah kewajiban bank penerima untuk membayar pemegang draft pada saat jatuh tempo. Di sini ada pula manfaat banker acceptance bagi eksportir, yaitu yang pertama, tidak perlu memikirkan risiko kredit dari importir. Yang kedua, menghadapi sedikit exposure risiko politik atau kontrol devisa. Yang ketiga, dapat menjual banker acceptance dengan harga diskon sebelum pembayaran jatuh tempo. Ada pula manfaat banker acceptance bagi importir, yaitu yang pertama, memiliki akses yang lebih besar untuk membeli bahan baku dan barang-barang lain dari pemasok-pemasok luar negeri. Yang kedua, bisa memastikan bahwa barang-barang telah dikirimkan dengan adanya dokumen-dokumen yang disajikan bersama banker acceptance. Yang ketiga, mendapatkan pembiayaan oleh bank yang menerbitkan banker acceptance. Yang kelima, ada kredit perbankan jangka pendek. Bank dapat memberikan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada jangka waktu banker acceptance. Bagi importir, kredit jangka pendek yang diperoleh berfungsi untuk membiayai siklus modal kerja yang dimulai dengan pembelian, persediaan, penjualan barang, penciptaan piutang dagang, dan penagihan piutang. Bagi eksportir, kredit jangka pendek dapat membiayai produk barang yang ditujukan untuk ekspor, pembiayaan sebelum ekspor, atau jangka waktu dari saat penjualan terjadi hingga pembayaran dari pembeli diterima. Yang keenam, ada forfeiting. Forfeiting merupakan suatu tipe pembiayaan perdagangan yang mempunyai hak untuk meminta pembayaran dari eksportir sebagai pemegang awal vessel. Jika importir tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat vessel jatuh tempo. Pada transaksi forfeiting, importir mengeluarkan vessel bayar untuk membayar eksportir yang berisi janji untuk melunasi barang-barang modal yang diimpor. Jangka waktu dari vessel biasanya berkisar antara 3 hingga 7 tahun. Kemudian, eksportir akan menjual vessel bayar tanpa research pada bank importir. Kemudian yang terakhir ada counter trade, merupakan jenis transaksi perdagangan internasional di mana penjualan barang ke satu negara dikaitkan dengan pembelian atau pertukaran barang dari negara yang sama. Bentuk umum dari counter trade yaitu yang pertama, barter, pertukaran barang antara dua belah pihak tanpa menggunakan valuta apapun sebagai sarana pertukaran. Kompensasi, pengiriman barang ke salah satu pihak diikuti dengan pembelian kembali oleh penjual awal sejumlah produk lanjutan atau hasil pemrosesan produk awal dari pihak yang sama. Pembelian tandingan atau mengacu kepada pertukaran barang antara dua pihak berdasarkan dua kontrak terpisah yang dinyatakan dalam satu mata uang. Badan-badan yang mendorong pertumbuhan perdagangan internasional, badan-badan penting yang memfasilitasi perdagangan internasional melalui asuransi ekspor dan program-program pinjaman US yaitu 1. Bank Ekspor Impor US atau bisa disebut dengan Bank Eksim. 2. Foreign Credit Insurance Association atau bisa disebut dengan FASIA. 3. Private Export Funding Corporation atau bisa disebut dengan PEFCO. 4. Overseas Private Investment Corporation atau bisa disebut dengan OPIC. 5. Penunjang-penunjang lainnya.